Shalom, selamat malam, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita akan siap merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur. Hanya kemurahan-Mu kami masih ada sampai saat ini. Dan di tengah-tengah kondisi yang ada, kami ada kesempatan untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami serahkan diri, baik hamba yang akan menguraikan firman Tuhan serta semua jemaat yang mendengar merenungkan di rumah masing-masing. Tuhan juga berkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita sampai pada renungan kita secara berseri ataupun berurutan dari Kisah Para Rasul. Dan malam hari ini kita sampai pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Dan kita akan memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mungkin kita tidak akan bahas sepenuhnya karena fokus kita ialah Yakobus. Kita akan memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Saya bacakan Kisah Para Rasul 12 ayat 1 sampai 5. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya. Saat ini kita akan sama-sama fokus dengan topik tentang Yakobus yang mati. Ya, Bapak Ibu yang kekasih, dari bacaan ini memang berita yang sangat menyedihkan ya dari satu sisi. Kita setiap hari memang mendengar berita kematian. Macam-macam, ada yang kematian sekarang karena COVID lah, karena kematian kecelakaan, atau kematian karena dibunuh. Ada banyak hal yang kita dengar tentang kematian. Nah, di satu sisi dari pembacaan ini, apa yang sedang kita baca sebenarnya menunjukkan bagaimana perjuangan daripada jemaat mula-mula orang Kristen saat itu di dalam pelayanan mereka, di dalam ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, Injil. Kita sudah tahu pada minggu yang lalu mereka dikejar-kejar, tersebar kemana-mana. Dan kita juga tahu bahwa tangan Tuhan menyertai mereka. Pemberitaan Injil selalu ada penyertaan Tuhan. Namun di satu hal yang kita perhatikan di sini, ada satu hal yang mungkin kita berpikir, kalau Tuhan menyertai, kenapa sampai Yakobus harus mati dan mati dibunuh secara kejam ya oleh Herodes dalam bacaan tadi. Nah, kita akan sama-sama merenungkan pada bagian ini, dan kita melihat bahwa dalam ayat 1 di situ pertama kita melihat dulu secara khusus tentang Herodes ya. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya, bertindak dengan keras. Nah, Herodes yang ada ini adalah Herodes Agripa. Ya, Herodes Agripa I, cucu dari Herodes Agung yang pernah memerintahkan untuk membantai anak-anak yang berusia sekitar 2 tahun pada waktu kelahiran Tuhan Yesus. Rencana untuk membunuh Tuhan Yesus.
Dan dia juga adalah keponakan dari Herodes Antipas yang menyuruh memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis. Ya, dari sejarah ini kita melihat bahwa Herodes ini memerintah, ada hal-hal yang sangat kejam yang dilakukan dan pembunuhan. Dan kita tahu bahwa orang Yahudi pun sebenarnya membenci Herodes karena sejarah seperti itu. Tetapi rupanya di dalam bagian ini, Herodes Agripa ini, walaupun dia bertindak keras, rupanya dia tahu bahwa di satu sisi juga kekristenan itu juga tidak disukai. Ya, orang-orang Kristen itu, ini kesempatan bagi dia untuk menyenangkan atau membuat hati orang Yahudi itu senang. Dan peristiwa-peristiwa yang kita boleh runtut kembali sejak Kristus mati, bagaimana disalib, dan kemudian bagaimana orang-orang Yahudi itu berusaha untuk membunuh Yesus saat itu, dibawa kepada di hadapan rakyat. Tapi di depan semua ini kita diingatkan kembali bahwa hal yang terjadi secara khusus di sini, bahwa Herodes itu bertindak semakin keras kepada jemaat itu. Nah, mari kita memperhatikan lagi ayat 2. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan. Itu bagian tentang Petrus. Nah, rupanya ada hal yang tersingkap di sini, ialah dia berusaha untuk menyenangkan orang Yahudi. Dan setelah bertindak keras itu kepada orang-orang yang ditangkap, yang disiksa dan sebagainya, tapi dia juga bertindak membunuh Yakobus, salah satu rasul ya yang ada di Yerusalem, dan itu dikenal sebagai saudara Yohanes, membunuh dengan pedang. Apa yang membunuh dengan pedang? Ya berarti memenggal kepala. Dan juga satu hal yang bagi orang Roma mungkin biasa itu sebagai hukuman. Tetapi bagi orang Yahudi itu dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan. Ya, tetapi justru di situ dia berusaha untuk menyenangkan. Kita diingatkan ketika Herodes Antipas pernah juga akhirnya kepala Yohanes dipenggal karena permintaan anaknya yang habis menari dan permintaan ibunya Herodias untuk hadiahnya, yaitu kepala Yohanes Pembaptis. Pemenggalan kepala ini menjadi satu hukuman mati ataupun pembunuhan yang sangat menjijikkan. Dan kita semua menyadari bahwa apa yang dihadapi oleh Yakobus ini tentu tidak pernah kita harapkan, tidak diinginkan. Tapi apa alasannya? Alasannya di situ tidak ada sebenarnya alasan untuk membunuh karena kejahatan. Tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Yakobus. Tetapi karena kebencian dari Herodes terhadap orang Kristen, dan bahkan dia menggunakan opini-opini, pandangan-pandangan tentang kekristenan dan usaha-usaha orang untuk mengusir ataupun mengejar orang-orang Kristen itu, sampai kemudian untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Kita tahu dalam beberapa perikop sebelumnya ketika Saulus pun sebelum menjadi Paulus namanya, mengejar-ngejar orang Kristen. Bahkan meminta rekomendasi surat agar semua orang Kristen bisa dikejar-kejar, bahkan disiksa sampai dibunuh. Nah, di sini hal yang penting sekali disadari bahwa Yakobus mati bukan karena sebuah kesalahan, kejahatan, tetapi karena dia adalah rasul dan secara khusus dia adalah pemberita Injil. Dan karena Kristus. Nah, disinilah kita melihat satu hal yang
sangat penting di dalam kehidupan Kristen, bahwa satu resiko tentang kematian itu ialah karena iman dari orang Kristen. Nah, dari bagian ini kita melihat memang Herodes menindaklanjuti dengan melihat respon yang begitu menyenangkan ya. Wah, orang Yahudi senang dengan apa yang dilakukan. Dilanjutkan, dicari lagi Petrus. Nah, kita nanti akan lebih dalam lagi tentang Petrus nanti. Tetapi kita lihat sedikit bagaimana Petrus ditahan ya. Kemudian perbuatan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Dan ada agenda-agenda di mana tidak boleh diadakan berbagai pengadilan ataupun urusan-urusan yang jadi tunggu setelah Paskah baru kemudian dihadapkan ke rakyat dan tindakan-tindakan apa yang perlu. Petrus ditahan dengan dikatakan 4 regu. Iya, setiap regu 4 orang. Jadi ada 16 prajurit yang menjaganya. Dan itu tidak ada kemungkinan untuk bisa bebas. Dan kita tahu bahwa penjagaan terhadap Petrus ekstra ketat supaya dia tidak bebas, dan sehabis Paskah baru menghadapkan ke depan orang banyak. Nah, saya ingin melihat poin yang penting juga. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sedikit yang tadi tentang Yakobus memang tragis ya. Kematiannya seolah-olah memang tidak menjadi sesuatu yang, tetapi disinilah rasul itu mereka sudah siap untuk mati. Seperti Petrus katakan, mereka semua seperti Paulus juga pernah katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi pengalaman-pengalaman para rasul ini sudah sampai pada titik bahwa mereka juga harus siap menghadapi konsekuensi yang paling berat, yaitu siap mati untuk Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang penting dari sini ialah jemaat itu tidak pernah berdiam diri. Walaupun mereka ada yang tersebar ke sana kemari, begitu mendengar berita itu, bahkan Petrus di penjara, jemaat mendoakan dengan tekun, mendoakan kepada Allah. Apa yang dibuat oleh jemaat ini menyadarkan kepada kita, tidak ada pembalasan dendam, tidak ada upaya-upaya untuk bertindak dengan brutal terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi senjata mereka ialah tekun mendoakan. Untuk Yakobus yang sudah mati, ya itu sebagai satu martir atau persembahan kepada Allah, mereka percaya bahwa semua di dalam rancangan dan kemurahan daripada Tuhan. Nah, kita akan belajar beberapa hal dari peristiwa yang kita sudah baca ini. Yang pertama, kalau dari sisi pemerintah, dari sisi seorang pemimpin, kita memang diingatkan untuk tetap berdoa, menghormati, bahkan sebagai warga negara yang baik, tetap menjunjung otoritas pemerintahan. Seorang pemimpin, kehadiran kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan, tetap menjunjung bagaimana negara yang sungguh berdaulat atas rakyatnya. Memang kita terus berdoa untuk para pemimpin-pemimpin agar mereka bijaksana, mereka menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab, bahkan untuk kesejahteraan rakyat. Kita juga diingatkan untuk berdoa bagi kesejahteraan negeri di mana kita tinggal. Kita tidak menjadi seorang Kristen yang tidak peduli terhadap negara, tidak peduli kepada pemerintah, tetapi melalui doa, melalui bagian-bagian yang dapat kita berfungsi. Mungkin ada jemaat yang bisa duduk di pemerintahan, ada jemaat yang juga ambil bagian di dalam berbagai program-program pemerintah.
Tetapi di sini kita punya tugas ialah tetap memberikan doa bagi pemerintah. Apa yang dihadapi orang Kristen saat itu tidak mudah. Mereka menghadapi pemimpin-pemimpin yang jahat. Dan secara sejarah itu menunjukkan sejak Yesus lahir, itu upaya-upaya pembantaian, pembunuhan, mereka sudah mengetahui. Tetapi mereka hadir di tengah adanya pemerintahan di mana pemimpin-pemimpin itu jahat. Dalam kondisi seperti ini, senjata yang paling penting ialah berdoa. Tetap berdoa. Karena penguasa dunia ini terbatas. Tetapi Allah penguasa semesta alam itu tidak terbatas. Nah, itu yang kita pertama dapat belajar. Kita tetap menaruh pemerintahan di mana kita ada untuk di dalam kontrol daripada Tuhan. Tuhan beri hikmat bijaksana khususnya di tengah-tengah kondisi seperti ini. Agar pemerintah kita dapat bertindak bijaksana menyelesaikan berbagai persoalan. Kita tahu baik Indonesia maupun Timur Leste ke depan sedang mempersiapkan pemilihan umum ataupun regenerasi pergantian kepemimpinan. Kita tetap berdoa dan mengharapkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang sungguh membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita belajari tentang kematian Yakobus. Di satu sisi kita percaya Tuhan menyertai, tangan Tuhan menyertai pelayanan pemberitaan Injil, menyertai para rasul sesuai janji Tuhan. Tetapi mengapa Yakobus harus mati di tangan Herodes, mati dipenggal, mati dibunuh dengan pedang? Tentu dalam pandangan kita, mungkin kita bisa terpengaruh. Bagaimana Tuhan saat Yakobus ditangkap, dibunuh? Tapi disinilah kita belajar sesuatu yang mungkin kita harus menyelami rancangan dan kehendak Tuhan. Allah berdaulat. Allah sanggup menolong, melepaskan Yakobus dari pembunuhan. Tetapi ketika hal ini terjadi, dalam pengetahuan Allah dan juga dalam kedaulatannya, Allah berkenan untuk mengizinkan Yakobus dimuliakan di dalam situasi yang terjadi saat itu. Sebagai martir, kita percaya bahwa darah Yakobus itu darah yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian. Kematiannya bukan kematian yang sia-sia. Kematiannya adalah kematian di mana benih yang ditanam akan tumbuh. Apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah ditunjukkan, kesaksian Yakobus menjadi benih yang akan terus bertumbuh untuk kerajaan Allah. Jadi di sini kita belajar dari sisi bagaimana Allah berdaulat atas kehidupan kita. Apapun bisa terjadi bagi kehidupan jemaat. Kematian bisa saja menjemput sewaktu-waktu karena penyakit, kecelakaan, karena situasi perang, karena situasi penganiayaan, dan sebagainya. Tetapi di dalam pemeliharaan Tuhan, Yakobus diizinkan untuk mati dalam cara seperti itu. Kita percaya ada kesaksian yang indah. Kematian Yakobus mungkin dipandang oleh dunia kematian yang sia-sia. Kematian Yakobus mungkin dikatakan, wah, menyenangkan orang banyak melihat orang yang dibenci, orang-orang yang diusir. Tetapi kematian Yakobus adalah kematian yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian, menjadi berkat. Bahkan melalui kematiannya Yakobus memberikan semangat bagi semua yang ada saat itu. Baik rasul-rasul yang lain dan semuanya untuk tetap giat dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, bercerita tentang bagian ini kita diingatkan bahwa konsekuensi mengikut Yesus sampai pada harus membayar harga yang mahal. Ketika harus mengalami penganiayaan, pembunuhan, itu adalah sesuatu hal yang memang
harus kita siapkan. Bukan kita melarikan diri dalam arti mungkin kita mau melindungi diri. Itu bisa saja terjadi. Tetapi ketika sampai pada satu titik kita harus mati karena iman kita. Karena Yesus Kristus itu adalah kesaksian yang indah. Dan darah yang tercurah karena pengorbanan, karena iman kita. Itu menjadi benih yang ditaburkan untuk pemberitaan Injil, untuk kerajaan Allah. Jadi ketika bagian ini mengajarkan kepada kita, banyak yang sudah menghadapi situasi seperti ini. Kesaksian-kesaksian para rasul, kesaksian-kesaksian orang-orang yang awal bertumbuh memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah, bahkan ketika mereka harus mati, harus meninggalkan keluarga, harus juga di dalam kondisi yang paling berat sekalipun. Tetapi Allah tidak menutup mata. Allah memperhatikan setiap orang-orang yang sudah memberi hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Dan apa yang sudah mereka berikan itu tidak sia-sia. Ada yang akan ditunjukkan melalui buah-buah dari pelayanan dan kehidupan mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika hal itu terjadi, hal-hal yang sulit untuk kita kendalikan, yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai jemaat, ialah tekun berdoa. Jemaat yang tetap tekun berdoa adalah jemaat yang akan sanggup menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi. Itu sebabnya doa merupakan senjata yang dapat kita lakukan di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah tekanan-tekanan yang kita hadapi. Bapak Ibu, kita sama-sama juga tahu sekarang pandemi ini supaya jangan kendor di dalam hal prokes, semua usaha-usaha jaga kesehatan, imun. Tapi kita juga jangan kendor dalam iman kita. Kita jangan kendor dalam hal berdoa. Justru kondisi-kondisi yang semakin sulit, banyak hari-hari ke depan kita harus semakin tekun berdoa. Doa tidak pernah dapat dibatasi. Ya, kita harus percaya doa tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kita dapat berdoa di mana saja. Kita juga dapat berdoa dalam situasi apa saja. Dan kita percaya dalam doa kita yang sungguh-sungguh Tuhan ada untuk mendengar. Dan apa yang kita doakan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan sesuai dengan rancangan yang terindah bagi kita. Kita percaya tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu selalu menyertai. Tapi kita di satu sisi juga, Tuhan, yang saya bisa lakukan saat ini. Ketika saya berdoa, saya menyerahkan seluruh. Ketika jemaat berdoa, jemaat menyerahkan seluruh ke dalam tangan yang tidak kelihatan itu. Ke dalam tangan Tuhan yang sedang terarah untuk menopang kita. Peristiwa yang dihadapi jemaat saat itu tidak mudah. Tekanan kepada beberapa orang jemaat, dan Yakobus yang mati, bahkan Petrus kemudian ditahan. Tapi doa bagi mereka tidak kendor. Mereka semakin tekun. Nah, inilah yang kita bisa pelajari. Pertama, di mana kita berada sebagai jemaat pemerintahan, tetap dukung dalam doa. Doakan pemerintahan. Mungkin ada kondisi-kondisi yang sulit yang dihadapi, ada pemimpin-pemimpin yang tidak bijak, bahkan secara hukum dan tidak, tetap doakan. Doakan pemerintah kita. Dan yang kedua, konsekuensi kematian bagi seorang yang sungguh mengikut Tuhan sebagai murid Kristus adalah kematian yang sungguh-sungguh menjadi kesaksian, yang justru menjadi berkat. Melalui kematiannya, itu sesuatu yang akan menyatakan Kristus dimuliakan. Dan yang ketiga, kondisi, situasi apapun tidak akan menggoyahkan kita untuk tekun berdoa. Kiranya Bapak Ibu malam hari ini tetap kuat di dalam Tuhan. Saya tidak tahu persis apa yang sedang Bapak Ibu alami. Mungkin ada goncangan-goncangan secara pribadi yang membuat kita mulai lemah.
Mungkin ada tekanan-tekanan dari orang lain yang membuat kita menjadi rasa takut. Mungkin karena kita sedang sakit dan kondisi yang membuat kita sedang tidak mampu untuk punya semangat. Tetapi percayalah, kita masih ada kesempatan saat ini untuk tekun berdoa. Dan ketekunan berdoa itu akan memampukan kita untuk terus siap menghadapi hari-hari ke depan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami boleh merenungkan malam hari ini. Kematian Yakobus bukanlah kematian yang sia-sia. Yakobus yang sudah menjadi murid Kristus dan punya komitmen untuk terus melayani Tuhan. Bahkan di akhir hidupnya, Yakobus harus mati, dipenggal, mati dibunuh dengan pedang. Tuhan, kami tetap bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami tetap hormat dan mendukung, mensupport pemerintah. Sekalipun mungkin pemerintah dalam kondisi sulit, bahkan ada pemerintah yang tidak menjalankan fungsi dengan baik, biarlah kami dapat menjunjung tinggi pemerintah dengan baik dan mendukung, mendoakan tangan Tuhan menopang mereka. Dan bila kami harus diperhadapkan dengan kondisi sulit seperti Yakobus, biarlah kasih Tuhan yang melimpah. Kami percaya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kami juga bersyukur kami tetap dikuatkan untuk tekun berdoa dalam situasi apapun, dalam kondisi yang sangat menekan, kondisi-kondisi yang tidak kami dapat kendalikan. Tapi kami percaya bahwa tangan Tuhan yang tidak kelihatan sedang menopang kami. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat yang saat ini sedang sulit secara ekonomi, pergumulan di dalam usaha. Kami serahkan usaha mereka di dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberikan peluang, membuka peluang keberhasilan. Dan setiap jemaat boleh dapat melihat berkat-berkat daripada Tuhan. Bagi jemaat yang sedang menghadapi tekanan-tekanan, baik secara fisik dari orang-orang ataupun kondisi-kondisi yang kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan topang dan kuatkan sehingga setiap jemaat yang mengalami pergumulan ini, Tuhan beri hikmat bijaksana untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi jemaat yang sedang sakit saat ini, Tuhan, kiranya tangan Tuhan menopang mereka. Di dalam pembaringan, tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, Tuhan pulihkan. Jamahlah memberikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Ini doa dan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.